Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Setelah sebelumnya kita sudah berhasil menampilkan daftar kandidat, kali ini kita akan memfungsikan tombol vote-nya. Untuk itu, kita buka project kita. Oke, ini project kita klik extension AppScript. Oke, pertama-tama kita tambah dulu fungsi ya. Ini kita kecilkan dulu login AppScript, get kandidat. Nah, di bawah get kandidat ini kita buat fungsi baru, function. Kita beri nama submit vote. Lalu isinya ini nama kandidat. Oke, terus kurung kurawal, enter. Kita bikin var sheet voting seperti ini. Spreadsheet app get active spreadsheet get sheet by name. Nah, seperti ini. Petik kita buka sheet voting. Oke, kita copy aja namanya. Sini paste. Oke. Lalu kita sheet voting kita append ya. Append row. Append row itu menambahkan data di baris terakhir, teman-teman. Append row terus seperti titik koma. Nah, di dalam kurung ini kita buat array seperti ini. Enter. New date. New date ini untuk dapetin tanggal dan jam hari ini ya. Ini untuk mengisi timestamp. Koma, enter. Terus kita masukin list, koma, nama kandidat. Nah, ini. Oke, sesuai yang diinput. Oke, kalau sudah, setelah titik koma ini kita enter. Kita kembalikan return. Returnnya kita buat objek. Ini titik koma. Dalam kurung kurawal. Kita kasih sukses, titik 2 true, koma, sun, titik 2, titiknya ini terima kasih, tanda seru, spasi, suara Anda telah berhasil disimpan, titik. Oke, jadi untuk fungsi submit vote-nya ini sudah selesai. Selanjutnya kita panggil ini di vote HTML. Kita buka vote HTML. Kita buat fungsi baru di bawah sini ya, di bawah tampilkan kandidat. Nah, tutup kurung kurawal ini, enter, di pas di atas script ini ya. Kita buat function. Kita kasih nama vote seperti ini. Terus di dalam kurungnya kita kasih nama kandidat. Oke, kurung kurawal. Di dalam kurung kurawal kita buat dialog konfirmasi dulu ya. Jadi var yakin nggak sih? Sama dengan confirm buka kurung ini tutup kurung titik koma, lalu kita kasih pesan ini enter ya. Di dalam kurung ini kita enter, ketik apakah kamu yakin memilih /n ini untuk enter ya. Terus ini kita kasih plus, ini kasih titik 2 deh. Nah, ini. Nah, setelah plus kita kasih nama kandidat. Nama kandidat sesuai yang dari isian ini ya, di parameter dalam kurung ini. Nama kandidat kita plus string /n plus lagi enter. Kita kasih informasi pilihan tidak dapat diubah setelah dikonfirmasi seperti ini. Jadi memastikan kalau mereka kalau sudah pencet pilih ya nggak bisa berubah ya. Oke, seperti ini.
Ini biar bagus kita kasih emoji, kita cari dulu emoji user. Oke. Ini yang ini ya. Kita klik, kita taruh di sini, ketik plus di dalam petik kita kasih spasi. Oke, setelah titik koma di yakin ini, enter. Jika dalam kurung ya, jika yakin ya, nah, kurung kurawal, kita dalam kurung kurawal kita var semua tombol sama dengan dokumen dot query. Ini agak beda ya, query selector all. Di sini dalam kurung kita kasih petik. Nah, kita kasih titik btn slash atau strip pilih. Nah, ini kenapa penting kita kasih button pilih ini kelas ya. Jadi kita bisa langsung select semuanya. Semua button pilih titik koma. Terus di sini kita for. Oke, di for ini kita buat var i sama dengan 0, titik 2 i lebih kecil dari semua tombol dot length titik koma i plus plus di dalam kurung kurawal semua tombol i ya, kita disable true, kita buat disable, lalu semua tombol titik text content sama dengan memproses titik ini titik koma. Terus biar lebih oke, kita cari emoji yang tadi ini ya. Emoji ini jam pasir ya. Begini deh, emoji jam pasir. Nah, ini kita copy. Oke, kita kembali ke sini. Nah, seperti ini. Kalau sudah, jadi ini untuk memastikan tombolnya kalau udah dipencet maka nggak bisa dipencet lagi ya, jadi langsung memproses, ada loadingnya gitu. Nah, setelah for kita enter, kita panggil nih Google script run with success handler ini, terus kita panggil titik ya, kita panggil fungsi submit food ini, copy submit food. Nah, di dalam sini kita isi NIS ya. Kalau kita lihat di kode GST ada NIS sama nama kandidat. NIS-nya kita ambil dari, nah ini ada variabel NIS pemilih. Ini kenapa penting untuk kita membuat variabel dari hasil login ya. Di sini NIS pemilih, koma, nama kandidat. Nah, ini dia. Nama kandidat. Oke. Terus titik koma. Nah, di dalam success handler kita enter. Terus kita buat function. Functionnya food berhasil. Seperti ini. Di sini di dalam kurungnya adalah hasil. Di dalam kurung kurawal. Jika ini ya, hasilnya sama dengan sukses. Ini untuk memproses hasil kembalian ya. Jadi kalau kita lihat di kode GS di submit food itu kalau berhasil kan return atau ngembaliin sukses true dan pesannya. Nah, untuk memproses hasil kembalian ini nih, kita eksekusi di dalam sini ya.
vote berhasil. Oke, jika hasilnya sukses, maka dokumen titik get element by ID kita panggil kandidat container. Mana kandidat container, ini dia, copy aja. Ini ya, kandidat container. Terus di sini style display sama dengan displaynya sama dengan none ya, kita hilangkan. Jadi list kandidatnya langsung hilang ya. Titik koma, enter. Dokumen get element by ID, kita tampilkan pesannya. Oke, ini masih belum ada pesannya. Oke, kita kasih pesan dulu teman-teman ya. Oke, kita kasih pesan div di pas ini ya. Div-nya itu kita kasih kelas pesan sukses. Lalu ID pesan sukses. Lalu display, style dulu, displaynya non ya, jadi awalnya dia nggak kelihatan dulu, non, titik koma. Lalu di sini di dalam div ini kita buat div lagi, kelas icon sukses, terus div kita cari emoji yang tadi aja deh, emoji centang ya. Ini kita copy di sini. Nah, oke. Lalu kita kasih H2 voting berhasil /H2, tutupnya. Terus kita kasih P ID pesan sukses teks. Lalu kita kasih terima kasih telah menggunakan hak suara Anda. Titik, terus kita kasih P seperti ini. Oke, kalau sudah, nah baru ini yang kita panggil ya. Element by ID tadi mana? Pesan sukses. Nah ini. Oke, di bawah sini. Oke, pesan sukses. Kita tampilkan style display sama dengan titik. Nah, kita tampilkan, kita pakai blok titik koma, dokumen get element by ID, terus teksnya ya, pesan tadi mana? Ini pesan sukses teks, kita panggil sini, kita isi teks konten sama dengan hasil ini ya, dari kembalian tadi ya, hasil pesan. Kalau kita lihat di sini, nah ini pesan, ini ditampilkan. Oke, teks konten hasil pesan. Oke, ini di dalam if-nya kalau berhasil, kalau gagal gimana? Kita tambah else. Nah, di dalam else kita munculkan alert titik koma petik gagal, terus kita kasih pesan hasil dot pesan. Ini kita munculkan pesannya ya. Oke, ini sudah kita save. Sudah, sekarang kita deploy ulang. Deploy D8
submit vote. Klik deploy. Oke, kita copy. Oke. Nah, kita login dulu. Oke. Kita cek dulu di database-nya ya, di Google Sheet. Kita cek di voting ini kosong ya. Kosong. Sekarang kita coba klik vote. Di sini kita pilih misalnya yang tengah ini ya. Oh, kita lupa belum aktivasi tombolnya. Kita tutup dulu ini. Ini juga kita tutup. Kita kembali ke sini. Nah, di tombol ini perlu kita panggil ya fungsi yang tadi. Tadi lupa nih. Kita kasih di dalam sini. Di tombol ini on klik seperti ini. On klik sama dengan, terus kita kasih petik 2 vote ya. Vote ini nama fungsi yang tadi. Ini vote. Oke, vote terus kurung. Lalu kita kasih petik ya. Petik-petik ini. Nah, petik-petik ini kita kasih nama kandidat nama. Oke. Ini karena harusnya ada petiknya lagi ya. Jadi harusnya itu kalau ditulis jadi kayak gini harusnya. Vote petik terus Johari misalnya kayak gini. Nah, tapi karena ini ada petik 1 untuk memisahkan, jadi kita tambah petik 1 lagi, tapi dikasih backslash ya, atau garis miring yang terbalik, backslash petik. Nah, kayak gini. Terus ini juga kita kasih backslash petik. Nah, seperti ini. Oke, biar nanti kalau ini dicetak itu munculnya kayak gini. Vote kurung petik Johari kayak gini ya. Nah, ada petiknya gini. Biar hasilnya kayak gini. Oke, ini sudah. Ini baru kita save dan deploy ulang. Deploy D8 submit vote. Klik deploy. Oke, copy URL-nya. Kita buka tab baru, kita paste. Kita login dulu. Oke, kita cek dulu. Mungkin ada yang salah nih. Ini ada yang salah ternyata. Ini kebanyakan petik 1. Nah, kayak gini. Sip. Save. Deploy ulang. Yang ini kita tutup aja. D8 submit vote. Kita copy. Tab baru. Oke, kita cek di voting masih kosong. Sekarang kita coba vote ya. Misal kita pilih yang Budiman. Kita klik Budiman. Oke, muncul konfirmasi. Apakah kamu yakin memilih Budiman? Pilihan dapat diubah. Kita klik OK. Nah, voting berhasil. Kita coba cek. Oke, sip. Sudah masuk ya timestamp-nya. Ini sama Budiman. Voting berhasil, terima kasih. Jadi dari sini kita sudah berhasil membuat sistem voting kita ya. Pilketos dari login, menampilkan kandidat, sampai vote. Nah, selanjutnya kita akan coba
mengupdate status vote-nya ya. Jadi biar yang sudah vote nggak bisa vote lagi. Oke, sampai situ aja. Terima kasih, moga-moga bermanfaat. Tetap semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.